Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan bisa melanjutkan untuk bisa memulai materi IPA kelas 9 ya. Kemarin kelas 8 masih jumpa sama Ustaz enggak ya? Belum kenal ya? Karena kan belum pernah masuk ya. Kelas 7 juga belum ya. Oke, jadi di sini sebelumnya Ustaz perkenalkan diri dulu ya. Nama Ustaz Ilham Arifin ya. Ustaz mengajar di sini, mengajar IPA sama mengajar kimia SMA. Jadi kimia SMA kelas 10, 11 sama kelas 12 ya. Jadi nanti kalau yang mau lanjut untuk SMA di Unuha, nanti jumpa lagi kita kelas 10, 11 dan kelas 12 ya. Oke ya, di sini kita akan masuk ke materi sistem reproduksi ya, sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi pada manusia. Jadi udah pernah dengar istilah sistem reproduksi? Apa kira-kira sistem reproduksi? Hah? Nah, jadi sistem reproduksi itu adalah sistem perkembangbiakan, gitu ya kan? Sistem perkembangbiakan. Nah, jadi yang kita pelajari di sini adalah sistem reproduksi pada manusia ya. Nah, nanti di bab 2 itu sistem reproduksi tumbuhan dan hewan ya. Nah, jadi hal yang pertama kali harus kita pahami mengenai sistem reproduksi ya, itu diantaranya adalah organ reproduksi ya, organ reproduksi. Nah, jadi organ reproduksi pada laki-laki apa saja kan gitu. Nah, kemudian organ reproduksi pada wanita apa saja kan gitu. Jadi di sini ada beberapa organ reproduksi ya, yang yang terkandung dalam sistem reproduksi laki-laki gitu ya. Oke. Jadi yang pertama itu ada namanya penis ya. Oke. Nah, yang pertama ada namanya ini penis. Nah, di situ apa pengertian penis? Halaman 9. Ya. Penis itu adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma ya. Nah, jadi di sini penis itu bagian luarnya ya. Bagian luarnya itulah yang disebut dengan penis ya. Kemudian yang nomor 2 ada namanya apa? Skrotum ya. Nah, skrotum ini
adalah bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, ya. Nah, agar sesuai untuk reproduksi apa? Sperma, ya. Kemudian testis apa? Ya, bagian yang bentuknya bulat telur, ya, yang tersimpan dalam skrotum. Nah, ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron, ya. Nah, nanti akan kita bahas mengenai hormon testosteron, kan begitu. Kemudian ada namanya epididymis. Apa fungsinya? Ya, saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma, ya kan? Dengan ukuran 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian ada vas deferens, ya. Vas deferens apa fungsinya? Ya, sebagai saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra, ya kan? Kemudian uretra apa fungsinya? Ya, saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi. Nah, ini berfungsi apa? Berfungsi sebagai menghubungkan saluran keluarnya sperma dan urin, ya. Kemudian kelenjar vesicula seminalis. Apa fungsinya? Oh, uretra dulu, ya. Uretra tadi apa fungsinya? Saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kelenjar vesicula seminalis. Ya. Ya. Kemudian kelenjar prostat apa fungsinya? Ya. Kelenjar Cooper. Ya. Oke, ya. Nah, jadi di sini ada gambarnya, ya. Ini untuk pelajaran IPA, ya. Terus tak diharapkan ada buku catatan dan buku latihannya, ya. Harus ada buku catatan dan buku latihan, ya. Bisa kan disiapkan kan? Buku catatan sama buku latihannya. Jadi setiap kita masuk itu ada catatannya, begitu. Dan nanti juga ada latihannya, begitu. Nah, jadi kalau bisa itulah, ya. Jangan digabung buku catatan sama buku latihan. Harus pisah, gitu, ya. Karena nanti dari catatan itu kita mengambil ujian, kan begitu? Mengambil ujian. Nah. Oke. Nah, yang utama juga nanti
yang akan kita pelajari yaitu tentang pembelahan sel ya, pembelahan sel secara mitosis maupun secara meiosis. Nah, untuk organ reproduksi pada laki-laki gambarnya udah ini ya, udah bisa dilihat ya. Itu ada di halaman 8. Nah, itu dia gambarnya ya. Jadi kalau yang bagian nomor 1 penis, nah itu yang apa dia kira-kira? A, B, C? Ya, dia adalah apa? C, ya kan? Itu adalah penis, ya. Karena di sini kan katanya bagian luar, ya, bagian luar organ reproduksi, ya. Kemudian kalau testis, coba testis. Ya, E ya. Kemudian skrotum. Hah? Skrotum mana? B ya. Skrotum apa tadi? D atau B? Hah? Bagian seperti kantong yang dalamnya terdapat testis. Berarti apa? D, ya kan? D, ya kan? Kemudian epididymis, saluran yang keluar dari testis. Apa? F, ya kan? Saluran yang keluar dari testis. Vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas. Nah, apa? A ya. Uretra. Uretra ini saluran yang terdapat dalam penis. Ya, saluran yang terdapat dalam penis. Apa? G, ya kan? Saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi yang berfungsi sebagai saluran keluarnya. Jadi tunggu ya. Oh iya, B ya. Uretra katanya kan, saluran yang keluar ya. Itulah dia tempat keluarnya sperma dan urin. Jadi kalau misalkan laki-laki itu mengeluarkan apa? Sperma dan urin melalui apa? Melalui uretra ya. Kemudian kelenjar vesikula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran G, ya kan? Ya. Kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti kue donat. Ya, jawabannya H ya. Kelenjar Cooper, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bagian bawah. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Apa? Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang berbentuk seperti kacang. I kan? Ya kan? Oke. Itulah ya. Jadi itulah dia organ reproduksi pada laki-laki. Nah, jadi organ reproduksi pada laki-laki ini itu ada yang bagian luar, ada bagian dalam. Nah, bagian luar apa saja itu?
ada namanya penis ya kan. Kemudian ada skrotum. Nah, jadi bagian luarnya itu artinya yang terletak pada bagian luar tubuh, begitu dia. Jadi tubuh kita ini kan ini kan. Jadi kalau dia nampak dari luar itu berarti bagian luar. Contohnya apa? Penis. Nah, penis itu kan nampak dari luar ya kan. Kalau misalkan dilihat itu kan nampak penis. Nah, kemudian ada dia skrotum. Nah, skrotum itu dia terlihat juga pada bagian luar. Tahu bagian skrotum kan pada laki-laki? Yang mana coba? Yang di bawah. Tahu kan? Tahu. Yang dia nomor apa namanya? Yang bagian ini. Bagian D, coba lihat. Tahu kan? Yang dia 2 di bawah, telur katanya itu kan. Nah, itu dia. Itu namanya skrotum. Jadi yang bagian luar itu dia terlihat dari luar gitu ya. Sedangkan kalau dia alat reproduksi dalam, dia yang tidak terlihat. Contohnya apa? Testis ya, testis. Nah, testis ini apa namanya? Testis itu dia fungsinya apa? Tadi menghasilkan sperma dan hormon testosteron kan begitu. Nah, jadi di sini ada yang namanya hormon testosteron. Apa itu hormon testosteron? Ya, senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki kan begitu. Jadi perubahan fisik pada laki-laki itu seperti misalkan jakun kan begitu, tumbuhnya rambut di kemaluan, kemudian kumis. Nah, itu diatur oleh hormon testosteron kan begitu. Kemudian di sini ada namanya hormon pubertas. Ada namanya apa? Masa pubertas gitu ya kan. Nah, masa pubertas itu adalah seorang ketika dia telah mengalami pematangan pada fungsi seksual. Artinya organ seksualnya sudah berfungsi begitu ya. Organ seksual ya dari anak laki-laki tersebut sudah berfungsi. Misalkan dia sudah menghasilkan sperma kan begitu. Kalau misalkan pada yang belum pubertas itu belum menghasilkan apa? Sperma. Kalau misalkan ini apa namanya? Pada anak perempuan nanti berbeda lagi. Apa namanya ini? Apa namanya itu? Apa ya kita bilang? Ciri-cirinya kan begitu. Pada anak perempuan berbeda lagi ciri-cirinya. Nah, kemudian ada saluran sperma ya. Nah, saluran sperma ini tersusun dari apa tadi? Epididymis, vas deferens dan uretra. Nah, uretra ini bagian luar. Artinya ketika dia mau keluar itu melewati uretra. Kemudian bagian tengahnya ada vas deferens. Vas deferens itu dia yang bagian tengah ya, sedangkan yang bagian dalamnya adalah epididymis ya. Nah, jadi apa namanya? Ini saluran-salurannya. Jadi awal setelah sperma itu diproduksi, di mana tadi diproduksi sperma? Di di mana diproduksi sperma tadi? Di testis ya kan. Nah, jadi testis itu adalah fungsinya apa? Untuk memproduksi sperma. Nah, jadi setelah diproduksi oleh testis, kemudian sperma itu akan keluar melalui saluran yang dinamakan dengan
epididymis, vas deferens, dan uretra. Jadi keluarnya itu dia melalui saluran itu, ya kan? Melalui saluran sperma tadi, ya, epididymis, vas deferens, dan uretra. Uretra itu adalah bagian luar, tempat keluarnya kencing dan juga sperma. Oke, itu ya untuk saluran sperma. Kemudian ada kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi ini apa fungsinya? Ya, untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen, gitu ya. Oke. Kemudian ada namanya vesikula seminaris. Vesikula seminaris ini merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil, kan begitu, dari kantong ke kemih, ya. Nah, ini fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat basah, ya. Nah, kemudian ada kelenjar prostat, ya. Kelenjar prostat itu dia berfungsi menghasilkan cairan putih-putihan, gitu ya. Nah, pH-nya asam. Jadi kalau pH asam itu dia di bawah 7, ya. Bawah 7. Nah, dan mengandung beberapa zat. Nah, ada asam sitrat dan juga enzim-enzim. Nanti bisa dilihat di bukunya, ya. Kemudian ada kelenjar Koper. Kelenjar Koper itu fungsinya apa? Menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah, ya. Nah, cairan ini berfungsi apa? Melindungi sperma dan cara menetralkan urin, gitu ya. Oke. Nah, itulah dia organ reproduksi pada laki-laki, ya. Jadi kalau pada laki-laki itu sperma yang dihasilkan itu sangat banyak, ya. Dalam satu, coba lihat ininya, keterangannya. Jadi oke, ya. Nah, jadi dalam satu kali produksi, ya, sel sperma itu bisa menghasilkan 50 sampai 150 juta sel sperma, ya. Jadi banyak, ya, ini yang dihasilkan. Tapi nanti yang membuahi sel ovum atau sel telur itu hanya satu, ya. Oke. Nah, itulah dia sistem reproduksi organ reproduksi pada laki-laki, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini nanti spermatogenesis itu nanti kita bahas nanti sekalian sama ini, ya, sama oogenesis, ya. Ini spermatogenesis itu artinya adalah pembentukan sel sperma, ya. Itu nanti sekalian aja kita bahas mungkin minggu depan, ya. Itu sekalian kita bahas nanti dengan oogenesis. Oogenesis itu adalah pembentukan ovum. Jadi spermatogenesis itu adalah pembentukan sperma, sedangkan spermatogenesis pembentukan sperma, oogenesis itu adalah pembentukan ovum. Jadi kalau pada laki-laki sel kelaminnya itu namanya sel sperma, sedangkan pada wanita sel kelaminnya itu adalah sel telur, ya, sel telur. Jadi pada perempuan apa tadi? Ovum. Sedangkan pada laki-laki adalah sperma, ya, paham, ya? Nah, oke.
Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya, untuk spermatogenesis. Nanti kita gabungkan dengan oogenesis ya. Sekarang kita lanjut ke organ reproduksi pada perempuan. Jadi kita selesaikan dulu mengenai organ reproduksi ya. Nah, jadi kalau organ reproduksi pada perempuan itu apa-apa saja. Ada ovarium kan begitu, ada saluran telur kan begitu, ada infundibilum ya kan, ada rahim, ada endometrium, ada cervix, dan ada vagina ya, ada flumbriae. Nah, jadi kalau ovarium apa fungsinya? Struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, dan berfungsi menghasilkan sel telur. Nah, jadi ovarium itu adalah untuk menghasilkan sel telur. Sel telur itu adalah sel kelamin betina atau sel kelamin pada wanita. Itu namanya apa? Sel telur. Ya. Jadi yang memproduksinya itu apa? Ovarium. Ya. Kalau tadi pada laki-laki itu yang memproduksinya adalah testis. Sel kelaminnya adalah sperma. Ya. Nah, jadi pada perempuan itu dia namanya sel telur, apanya? Sel kelaminnya, ya, atau disebut dengan ovum, ya. Nah, jadi kalau ovarium itu fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian ada namanya saluran telur atau oviduk. Nah, ini fungsinya apa? Saluran dengan panjang lebih kurang 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim, ya. Nah, jadi di sini yang menghubungkan ovarium dengan rahim itu adalah saluran telur atau oviduk kan begitu. Nah, jadi nanti atau tuba Fallopi. Jadi nanti kan begini. Kalau misalkan laki-laki sudah berhubungan dengan seorang perempuan, misalkan kan begitu kan, sudah menikah gitu. Nah, jadi kan ini masuk sel sperma kan begitu. Nah, masuk sel sperma kan begitu. Nah, ketika sel sperma masuk, maka nanti otomatis sperma ini akan mendatangi apa? Mendatangi ovum atau sel telur kan begitu. Nah, jadi nanti jumpanya itu di mana? Di tuba Fallopi. Tuba Fallopi itu itulah salurannya, ya. Saluran telur, apa namanya? Saluran telurnya. Jadi jumpa di situ. Nah, setelah dari situ itu nanti akan terbentuklah zigot. Nah, jadi tapi sel spermanya itu hanya sel sperma yang jumpa dengan sel telurnya itu nanti akan berubah menjadi apa? Zigot. Nah, setelah dia berubah jadi zigot, kemudian nanti akan menuju kemana? Akan nanti menuju ke rahim. Jadi zigot itu menuju ke rahim, membentuk embrio. Nah, embrio itu yang akan berkembang menjadi apa? Menjadi bayi, apa namanya? Janin kan begitu kan? Janin ya. Sebelum bayi adalah janin, kemudian menjadi bayi. Jadi tempat pertemuannya itu adalah tuba Fallopi atau saluran telur gitu ya. Kemudian ada namanya infundibulum. Infundibulum apa fungsinya? Apa fungsi infundibulum? Struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi. Kemudian ada rahim. Ya, rahim itu dia yang berada di mana? Yang berada di sini ya,
di bawah perut, wanita, itu namanya rahim, ya. Nah, jadi ini dia sebagai tempat berkembangnya janin, ya, selama kehamilan. Kemudian ada endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Jadi endometrium ini dia akan meluruh. Jadi kalau misalkan wanita tidak dibuahi, ya kan, itu nanti ada yang menempel di rahim. Nah, itulah yang disebut dengan endometrium. Jadi sel telur tersebut kan dia tidak dibuahi, dia akan menempel di rahim, ya, membentuk lapisan yang dinamakan dengan endometrium. Nah, kemudian endometrium ini kalau misalkan nanti dia akan meluruh. Itulah yang disebut dengan peristiwa menstruasi. Jadi kenapa terjadi menstruasi? Karena tidak terjadi tidak terjadi pembuahan, kan begitu? Kalau terjadi pembuahan, maka nanti yang ke rahim itu adalah apa? Embrio atau janin, kan begitu? Tapi karena tidak terjadi pembuahan, ya, maka yang menempel di rahim itu adalah endometrium. Endometrium itulah yang nantinya akan meluruh, ya, akan keluar, ya, melalui proses menstruasi, gitu ya. Oke. Kemudian ada namanya cervix. Nah, cervix ini struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Jadi struktur rahim bagian bawah. Jadi ini kan perut, kemudian rahim. Dari paling bawah itu namanya ada namanya cervix, kan begitu, cervix. Nah, jadi sebelum ke vagina itu namanya cervix, ya. Cervix ini adalah bagian yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, sedangkan vagina apa? Saluran yang menghubungkan lingkungan luar rahim dengan lingkungan luar dengan rahim. Jadi vagina itu adalah bagian yang nampak pada wanita. Itu adalah vagina, ya. Jadi vagina itu adalah bagian luar yang menghubungkan, ya, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, ya. Nah, ini tempat mengalir darah menstruasi dan tempat keluarnya bayi, ya. Kemudian fimbriae, struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur, ya. Oke. Nah, itu ya. Itulah dia untuk organ reproduksi pada wanita. Nah, reproduksi bagian luar itu kita lihat, ya, di sini. Apa saja di situ? Bagian luar, vulva dan labilum, ya. Dan vulva itu adalah celah paling luar alat reproduksi wanita, ya. Ini dibatasi oleh sepasang bibir kiri dan kanan. Jadi itulah dia, ya. Nah, ini terletak paling luar, tahu kan? Jadi kan ada dia bagian luar itu, sebelah kirinya dia seperti bibir, sebelah kiri dan kanannya seperti bibir, gitu ya. Nah, kemudian kedua bibir ini disebut dengan labilum. Nah, labilum itu adalah bibirnya, kan begitu. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi. Nah, jadi ke dalam vulva ini ada dua saluran, ada saluran urin dan ada saluran reproduksi, ya. Jadi itu itulah dia alat reproduksi luar, ya. Jadi bagian yang tampak dari luar yaitu vulva dan labilum. Nah, vagina ini dia salurannya, ya.
ya, saluran reproduksinya itu namanya vagina ya. Yang dia lubangnya itu namanya vagina gitu ya. Kemudian ada alat reproduksi bagian dalam, ovarium. Nah, jadi dalam itu namanya ovarium. Ovarium itu tempat memproduksi sel telur ya. Nah, ini ada prosesnya ya, ada proses proses pelepasan sel telur, ini dinamakan dengan ovulasi ya. Di proses pelepasan sel telur disebut dengan apa? Ovulasi ya. Jadi sel telur akan ditangkap oleh fimbriae, kemudian bergerak menuju saluran telur atau tuba Fallopi. Ya, di tuba Fallopi inilah kalau nanti ada yang buahi berjumpa begitu dan masuk ke rahim. Tapi kalau nggak ada yang buahi, nanti sel telur itu akan menempel di mana? Di dinding rahim. Menempel di dinding rahim, dia membentuk lapisan. Kalau misalkan tidak ada yang yang membuahi tadi kan, menempel di dinding rahim, dia akan meluruh melalui proses menstruasi ya. Oke. Nah, saluran reproduksi ada saluran telur, tuba Fallopi, kemudian ada rahim, ada vagina ya. Oke, itu saja mungkin untuk ininya organ reproduksi. Coba digambarkan dulu ya, digambarkan untuk organ reproduksinya ya, pada laki-laki dan pada wanita, dan buat keterangannya ya. Maksudnya buat ininya, misalkan yang A ini apa dia gitu ya, yang B apa gitu ya. Oke, sudah bisa digambarkan di buku catatannya masing-masing. Kalau masih ada waktu 20 menit lagi ya. Assalamualaikum. Absen. Ya, isi biasa, mengalir aja. Mengalir yang dibuat pulang atau yang absen di mana aja. Sudah ya? Sudah, Sat? Ya. Pada apa ini, Sat? Mana nanti mau nulis orang tulis. Apa? Nyampe. Nyampe dia. Ya. Apa? Di boleh. Bebas. Iya, dibuat gambarnya dan dikasih ininya ya, tulisannya. Maksudnya yang A itu apa? Gitu ya. Udah semua punya buku kan? Ada yang belum punya buku? Ada yang belum punya buku? Udah semua punya buku kan? Oh. Aduh.
Udah siap ibu gambarnya? Jadi apa namanya, untuk yang di rumah nanti bisa disesuaikan ya, untuk apa namanya, untuk gambar yang di papan tulis dengan yang di buku ya. Itu kan ada dia di situ ininya, bagian-bagian A, B, C, D kan bisa dilihat kan gitu. Jadi agar disesuaikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tadi? Ya. Amat pulsa? Berapa? Ya, agar disesuaikan yang di papan tulis dengan yang di bukunya. Ini siswanya berapa orang ya? Kelas 9 ya? Hah? Iya 15, harusnya 15. Yang hadir cuma sedikit ya. Yang lain kemana kabarnya? Karena apa ya kan, terbiasa online ya kan. Harus
Sudah selesai. Oh iya. Dan juga apa namanya? Kalau misalkan ada fungsi-fungsinya lebih bagus ya. Ini misalkan namanya udah fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi apa namanya organ masing-masing gitu ya. Misalkan penis apa fungsinya, kemudian ini ya supaya bisa di ya. Karena kalau kita menulis itu kan kita bisa diingat apa yang kita tuliskan gitu. Ini biar lebih mudah menghafalnya ya. Karena ini artinya apa? Kalau misalnya kemudian itu artinya betul-betul kalau kita sesuai tahu kan sesuai ini harus di apa gitu ya. Ini kita udah istirahat ya. Oke lah ya. Karena udah istirahat, maka demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Untuk apa namanya materi berikutnya akan kita bahas tentang spermatogenesis dan oogenesis. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.